Pertama, kita akan campurkan bahan-bahan kering sebanyak 250 gram tepung terigu. Kita tambahkan 1 sendok teh soda kue. Kemudian kita tambah sejumput garam, ini sekitar setengah sendok teh. Lalu kemudian diaduk merata, dan kalau udah merata, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah yang lumayan agak besar, kemudian masukkan sebanyak 200 gram gula pasir. Tambahkan 2 butir telur, di sini aku gunakan yang ukuran sedang. Kemudian 1 saset vanili. Nah, ini boleh diganti dengan 1 sendok teh vanila cair. Lalu 1 sendok teh SP, aku pakai ukuran munjung. Selanjutnya ini kita mixer ya. Pertama kita gunakan speed paling rendah supaya gulanya ini larut ya. Dan kalau udah mulai larut bisa kita naikkan ke speed yang paling tinggi. Ini durasinya aku percepat ya teman-teman. Kalau udah mulai mengembang kita tambahkan 200 ml santan kekentalan sedang. Ini aku pakai santan instan 65 ml yang dicairkan dengan air, totalnya 200 ml ya. Nah, ini dimasukin perlahan-lahan sambil lalu di mixer, dan kalau udah mengembang selanjutnya kita akan masukkan bahan kering. Kita bersihkan terlebih dahulu pinggiran dari wadahnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan tepung terigu yang tadi udah dicampur dengan soda kue dan juga garam ya. Untuk takarannya sudah tertera di samping. Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan rendah sebentar aja, cukup sampai bercampur. Selanjutnya masukkan kembali untuk sisa tepungnya dan juga sisa santannya. Aduk kembali dengan speed paling rendah ya teman-teman. Ini sebentar aja, nggak boleh lama-lama. Lalu masukkan sisa tepung terakhir dan kita aduk kembali dengan mixer kecepatan paling rendah. Matikan mixer, ganti aduk menggunakan spatula supaya memastikan tidak ada bahan atau tepung yang bergerindil. Selanjutnya kita tambahkan minyak sebanyak 60 ml. Aduk kembali. Di sini kita pakai teknik aduk balik seperti ini ya. Lakukan sampai tidak ada endapan minyak supaya nanti bolunya tidak bantat ya teman-teman. Kalau udah bercampur dengan rata, selanjutnya kita akan tambahkan dengan pasta taro. Nah, ini aku pakai 1 sendok teh. Aduk kembali. Kalau warnanya dirasa kurang tegas boleh ditambah dengan pewarna ungu. Selanjutnya di sini aku akan ambil sebagian dari adonannya ke dalam wadah lain. Nah, kemudian ditambah dengan pewarna ungu. Jadi di sini aku mau bikin warna yang lebih kental seperti ini. Selanjutnya kita siapkan cetakan. Di sini aku gunakan cetakan putu ayu dan sebelumnya ini aku olesi dengan minyak ke seluruh permukaan dengan merata dan tipis-tipis aja ya. Kalau udah selesai, kita tuangkan adonan bolu yang berwarna ungu muda. Nah, ini dituangkan jangan sampai penuh, sisakan space di bagian atas untuk yang warna ungu tua. Kemudian ditimpali di atasnya seperti ini sampai hampir penuh. Lakukan sampai semuanya selesai. Supaya mempermudah, di sini aku ganti menggunakan gelas takar seperti ini ya teman-teman. Dituangkan hingga hampir penuh. Lakukan sampai semuanya selesai. Selanjutnya ini siap untuk dikukus. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan dan ini sudah mendidih. Langsung aja kita masukin bolu mininya. Ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang, cenderung agak kecil sedikit. Setelah 10 menit ini bolunya sudah matang, ini mengembang dengan sempurna. Langsung aja kita angkat dan hati-hati ini masih panas ya teman-teman. Nah, ini dia hasil bolunya, cantik banget, mengembang sempurna. Sekarang akan kita keluarkan dari cetakan ya teman-teman. Nah, ini mudah banget, tinggal digoyang-goyangkan aja seperti ini, udah langsung bisa keluar. Yang penting sebelum dikukus cetakannya sudah diolesi minyak secara merata ya teman-teman. Dijamin pasti akan mudah dikeluarkan. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, untuk satu resep tadi itu menghasilkan sebanyak 25 pieces bolu dengan cetakan putu ayu ya. Ini sisanya aku pakai cetakan jasmine. Kalau menggunakan cetakan twister itu hasilnya hampir 50 pieces ya. Selanjutnya sekarang kita tambahkan dengan selai anggur. Nah, kalau misalnya ada pasta taro atau glaze taro boleh pakai yang rasa taro ya. Lakukan sampai semuanya selesai.
Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya teman-teman. Sekarang kita akan lihat tekstur dalamnya. Ini kelihatan banget ya kalau bolunya lembut, serat-seratnya juga halus, dan selai anggurnya juga kelihatan menggoda banget. Langsung aja mau aku cicipi, bismillah. Perpaduan bolu dan juga selai anggurnya bener-bener enak banget, kalian wajib coba. Untuk satu resep tadi menghasilkan sebanyak 26 pieces bolu taro selai anggur seperti ini. Rasanya enak banget, dijual 2000-an sudah pasti bakalan laris manis. Pertama, kita akan campurkan bahan-bahan kering sebanyak 250 gram tepung terigu. Kita tambahkan 1 sendok teh soda kue. Kemudian kita tambah sejumput garam, ini sekitar setengah sendok teh. Lalu kemudian diaduk merata, dan kalau udah merata ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah yang lumayan agak besar. Kemudian masukkan sebanyak 200 gram gula pasir, 2 butir telur. Ini pastikan telurnya masih fresh ya teman-teman, dan ini suhu ruang. Selanjutnya tambahkan 1 saset vanili bubuk, boleh diganti dengan 1 sendok teh vanila cair. Tambahkan 1 sendok teh SP. Lalu ini kita mixer ya teman-teman. Nah, ini gunakan kecepatan paling rendah terlebih dahulu. Setelah kurang lebih 1 menit kita pindah ke kecepatan paling tinggi. Di mixer sampai adonannya setengah mengembang seperti ini. Kemudian masukkan santan. Untuk santannya aku gunakan santan instan kemasan 65 ml ditambah dengan air hingga totalnya 200 ml ya. Ini dimasukin secara bertahap. Nah, ini durasinya aku percepat ya teman-teman. Jadi kalau udah mengembang seperti ini, matikan mixernya. Kemudian kita masukkan bahan-bahan kering yang sudah tadi kita campurkan di awal ya. Jadi ada tepung terigu, soda, dan juga ada garam. Ini dimasukin bertahap, kemudian di mixer dengan kecepatan rendah, cukup sampai bercampur aja. Kemudian masukin untuk sisa tepungnya ya teman-teman, dan juga sisa santannya. Kemudian mixer kembali, ingat menggunakan kecepatan paling rendah. Nah, ini durasinya tuh aku cepetin banget ya teman-teman. Jadi untuk mixernya ini kira-kira sekitar 10 sampai 12 menitan gitu ya dari mulai awal kita mixer. Nah, kemudian ini aku ganti aduk menggunakan spatula, diaduk balik seperti ini. Lalu tambahkan 60 ml minyak. Nah, kemudian kita aduk kembali nih pakai teknik aduk balik seperti ini ya. Pastikan tidak ada endapan minyak atau tepung yang menggerindil supaya nanti bolunya tidak bantat. Nah, kalau udah kita sisihkan. Selanjutnya adonan bolunya akan kita ambil sebagian ke dalam gelas takar seperti ini ya teman-teman. Ini kita ambil secukupnya, kira-kira 600 ml. Nah, kemudian kita tambahkan dengan pewarna hijau tua dimix dengan warna kuning tua. Nah, kemudian aduk merata. Jadi ini akan menghasilkan tekstur warna hijau yang cantik nantinya ya teman-teman, seperti ini. Oke, kemudian kita siapkan cetakan. Aku gunakan cetakan putu ayu. Sebelumnya sudah diolesi menggunakan minyak, tipis-tipis tapi secara merata ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuangkan adonan yang berwarna putih terlebih dahulu. Sisakan space di bagian atas untuk adonan yang berwarna hijau ya. Lakukan sampai semuanya selesai, lalu timpal dengan adonan yang berwarna hijau hingga hampir penuh ya teman-teman. Nah, kalau udah semua, selanjutnya siap dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kukusan dan udah mendidih, jadi langsung aja kita masukin adonan bolunya. Kemudian kita kukus kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Setelah 10 menit ini bolunya sudah matang, ini mengembang sempurna ya. Langsung aja kita keluarkan dari kukusan. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya teman-teman. Ini mengembang sempurna. Selanjutnya ini akan kita keluarkan dari cetakan. Hasilnya cantik banget teman-teman. Cukup digoyang-goyangin aja langsung bisa keluar. Yang penting saat diolesi minyak itu secara merata ya. Nah, seperti ini. Hasilnya bener-bener cantik. Untuk satu resep tadi menghasilkan sebanyak 30 pieces.
Supaya menambah cita rasa dan juga tampilannya makin cantik, di sini aku tambah dengan selai stroberi. Ini tinggal disemprotkan aja di bagian atas seperti ini. Mudah banget ya teman-teman. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya tuh bener-bener cantik banget ya. Sekarang kita akan lihat tekstur bolunya. Ini tuh beneran lembut banget dan mengembang sempurna. Nah, kelihatannya teman-teman, kita lihat bagian dalamnya. Nah, kelihatan banget ya, selainya juga lumer banget, lembut banget, ini serat-seratnya halus. Sekarang mau langsung aku cobain ya, udah gak sabar banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, perpaduan dengan selai stroberinya juga bikin makin enak banget. Kalian pokoknya wajib coba ya. Nah, untuk satu resep tadi menghasilkan sebanyak 30 pieces bolu mini motif putu ayu seperti ini. Ini rasanya bener-bener enak, dijamin anak-anak suka banget. Dijual 2000-an juga masih cocok banget ya, karena ini mengembang sempurna dan ukurannya besar. Nah, seperti itu dia resep dan tutorialnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.